Ini untuk yang gelombang 1, 2, 3 itu kan masih belum selesai tuh Mbak, untuk insentif tahap 4 sama survei kepekerjaannya masih ada yang belum cair, itu kapan akan diproses Mbak ya? Sekali lagi Mbak, dengan kondisi sekarang yang per gelombang itu 800.000 peserta itu sampai gelombang berapa kira-kira pekerja Mbak ya? Kalau kita diamin aja ntar cair nggak ininya Mbak, insentifnya Mbak, atau akan hangus Mbak? Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu stay tune channel ini. Dan teman-teman, pada sore hari ini saya berhasil menghubungi CS Prakerja dan saya menanyakan banyak sekali hal mengenai progres teman-teman kita yang sampai sekarang insentifnya belum cair. Entah itu gelombang 1, 2, 3, gelombang 4 terutama. Lalu juga tentang gelombang 5, kenapa bisa gelombang 5 duluan, sedangkan gelombang 4 kok malah stuck dan lebih lama. Padahal gelombang 5 banyak juga yang pelatihan di Tokopedia dan juga di Skill Academy, tapi dia sudah muncul untuk jadwalnya teman-teman. Sebenarnya di mana yang salah? Dan mas, sudah bisa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe atau baru nonton channel ini, please dan silakan kalian subscribe, karena akan banyak info terupdate seputar pekerja di channel ini dan juga solusi dari permasalahan teman-teman akan kita bahas bersama dalam video ini. Jadi yang belum subscribe, please subscribe, like, dan kalau boleh saya mohon untuk teman-teman bisa bantu share video ini ke teman-teman kita lain, karena banyak yang penting seputar pekerja yang langsung dari CS Prakerja per hari ini teman. Oke, jadi langsung aja biar nggak berlama-lama, ini dia call saya dengan CS Prakerja sore hari ini. Tunggu, petugas kami akan segera Layanan satu Prakerja, selamat sore, dengan Brenda dapat saya bantu? Halo, selamat sore Mbak Brenda. Sore, dengan Bapak siapa saya bicara? Saya dengan Agus Mbak. Hal apa Pak Agus yang dapat dibantu? Mbak, mengenai saya beli pelatihan di Skill Academy lewat Tokopedia. Iya. Ini kan saya sudah berhasil memberikan ulasan nih Mbak. Itu kira-kira kapan itu akan masuk ke dashboard Mbak ya, untuk sertifikatnya Mbak ya? Untuk terkait sertifikat sendiri, untuk masuk ke dashboard, jika datanya sudah selesai, mohon maaf, jika datanya sudah kami terima dari mitra pelatihannya, seperti itu. Jadi kalau hari ini baru ngisi ulasan, itu estimasinya berapa hari Mbak? Kalau untuk biasanya untuk step by stepnya 7 hari kerja Pak, Sabtu Minggu tanggal merah dihitung. Namun apabila dalam 7 hari kerja belum ada data yang, sertifikat yang masuk, nanti silakan hubungi kami kembali, nanti akan kami bantu melakukan pengecekan seperti itu. Nah, terus saya kan kemarin sempat buat laporan ke CS Prakerja untuk menanyakan Tokopedia nih, dimana banyak banget teman-teman saya yang gelombang 4 itu terkendala karena ulasan sama rating Tokopedia itu selalu gagal Mbak. Itu udah ada update nggak Mbak ya? Bagaimana? Jadi kita tuh kendala tuh susah ngasih ulasan di Tokopedia Mbak. Baik, kalau untuk mengasih ulasan sendiri, konfirmasinya ke bagian Tokopedia Pak, kalau memang ada kendala. Karena itu sudah menjadi kewenangan mitra pelatihannya. Kalau di kami hanya untuk pembukaan data akun prakerja, insentif, dan sertifikatnya saja seperti itu. Oke. Kalau untuk ulasan sendiri atau pelatihan, jika memang ada kendala, nanti langsung konfirmasinya ke bagian Tokopedia, seperti itu. Nah, tapi kalau misal dari Tokopedia-nya nggak ada respon positif, Mak, selalu yang balas tuh selalu komputer yang akhirnya nggak ada solusi dari mereka. Itu kita bisa ngadu kemana dong, Mbak ya? Nanti kami bantu untuk buatkan laporan, nanti akan kami bantu follow up Pak ke bagian Tokopedia-nya. Nah, nanti soalnya, akan kami teruskan ke bagian soalnya gitu dia, Mbak. Saya ngechat Tokopedia, ujungnya disuruh telepon CS Prakerja, dikasih nomor telepon sama jadwal Tokopedia, jadwalnya Prakerja. Tapi dari Prakerja malah ngopernya lagi ke Tokopedia. Jadi kan kita bingung nih Mbak. Terus terang sih, gini sih Mbak, karena banyak banget Mbak, nggak cuma 1-2 orang yang gagal ngasih ulasan, minta solusi dari Tokopedia, tapi jawabannya, ya itu udah umum jawabannya. Dicek lagi ke top up dan tagihan, isi rating, hanya cuma sekali kayak gitu sih Mbak. Jadi tolong dibuatin laporan sih Mbak. Baik, jadi untuk terkait pengisian rating dan ulasannya ya, coba kami bantu untuk buatkan laporan. Untuk nomor kartu prakerja Bapak Agus, silakan. 510. Ini coba saya bantu untuk buatkan laporan. Nantinya jika laporan telah selesai, akan ada notifikasi ataupun status di dashboard Bapak. Jadi mohon menunggu terlebih dahulu untuk proses laporannya ya Pak. Oke. Terus satu lagi Mbak, untuk yang gelombang 5 kok dia cepat Mbak ya untuk prosesnya Mbak ya? Proses bagaimana maksudnya? Iya Mbak, untuk sudah banyak yang diproses untuk ininya Mbak, insentifnya Mbak. Insentif yang Pelatihannya. Baik. Kalau untuk dibantu data di kami, untuk gelombang keempat, kelima, dan keenam, insentif pelatihan belum dimulai pencairan, Pak. Tapi udah ada yang cair loh Mbak. Sudah ada yang cair? Sudah.
Yang gelombang 4 ini yang saya ngerasa kok malah yang gelombang 4 duluan, tapi gelombang 4 yang agak lambat ya. Jadi kayak jadwal sentip belum keluar, sedangkan gelombang 5 cepat banget dia keluar. Bahkan sudah ada di grup Telegram kita juga beberapa teman kita yang gelombang 5 itu udah langsung muncul dalam waktu mungkin kurang dari 7 hari sih Mbak untuk ininya. Padahal beli playnya sama di Tokopedia juga. Baik. Kalau untuk terkait dari itu, nanti paling kami bantu konfirmasi terlebih dahulu ke bagian manajemennya dengan nomor kartu prakerjanya, seperti itu nanti akan kami bantu buka data terlebih dahulu, seperti itu Pak. Dan berikutnya Mbak, sorry nih, untuk yang gelombang 1, 2, 3 itu kan masih belum selesai tuh Mbak, untuk insentif tahap 4 sama survei pekerjaannya masih ada yang belum cair, itu kapan akan diproses Mbak ya? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, nanti jika untuk ada kendala tahap pencairan, kami bantu untuk pembukaan data, biasanya di situ sudah ada note dari manajemen prakerjanya seperti itu. Nanti kami bantu cekan kendalanya di mana, prosesnya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk biasanya untuk masing-masing peserta beda-beda untuk terkait kendalanya. Jadi nanti kami bantu pengecekan terlebih dahulu dengan kartu prakerjanya seperti itu. Jadi sebaiknya yang punya kendala langsung telepon CS Prakerja ya, biar dicek ya? Iya betul. Jadi nanti jika rekan Bapak ada yang terkendala mengenai insentif pencairannya, silakan nanti hubungi kami kembali dengan nomor kartu prakerjanya ya. Ya tapi kendalanya karena susah hubungin CS tuh yang agak ini Mbak, agak challenge Mbak. Bagaimana? Hubungin CS tuh agak susah soalnya ngubungin bisa harus sekian kali nyoba, itu pun juga pulsa habis baru nyambung kadang-kadang kan. Baik. Mohon sekali ya Pak ya, memang untuk data penelpon ke kami selalu padat terus seperti itu. Jadi kami hanya ada untuk menghubungi kami hanya ada 2 pilihan, melalui DM Instagram ataupun dari telepon seperti itu. Dan semua kayaknya emang lagi trafiknya tinggi semua ya? Iya betul sekali, karena juga di gelombang keempat, kelima, keenam itu pembukaannya berdekatan. Iya benar-benar. Ini gelombang 7 kapan buka Mbak? Kalau untuk gelombang ke-7 nantinya jika sudah ada pengumuman dari manajemen prakerja, kita langsung menguploadkan di Instagram resmi kami. Jadi mohon ditunggu di Instagram resmi kami seperti itu. Dan untuk yang gelombang 6 kan sudah mulai nih semua kayak nyambung rekening kan sudah dinyatakan kemungkinan akan lulus besar Mbak ya? Kalau untuk sambungan rekening? Iya. Betul. Yang gelombang 6. Rekening, nah tapi untuk info resminya kapan Mbak yang dikirim SMS itu Mbak? Untuk info resmi kapan nih? Ini langsung melalui SMS Bapak? Itu udah kapan mulainya untuk dikirim SMS-nya ya? Karena misalkan ada tuh kayak gelombang 5 tuh per tanggal ini akan mulai bisa beli pelatihan, SMS-nya masuk per tanggal itu. Kalau gelombang 6 kan belum ada info nih dari ininya, dari Instagramnya. Baik. Untuk info resminya biasanya untuk per minggu, per akhir minggu ini. Oh, jadi biasanya untuk pas per weekend untuk hasil pemberitahuan untuk biasa masing-masing gelombang dari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 biasanya per Sabtu atau enggak di Minggu seperti itu. Dan langsung biasanya dibuka juga dengan gelombang 7 ya? Iya betul, biasanya kalau untuk gelombang 7 bisa dibuka dengan per hari Seninnya seperti itu. Sekali lagi Mbak, dengan kondisi sekarang yang per gelombang itu 800.000 peserta itu sampai gelombang berapa kira-kira prakerja Mbak ya? 9 mungkin ya? Untuk gelombangnya dari prakerja nanti sampai mencapai 5,6 juta tuh sampai berapa gelombang kira-kira Mbak? Oh baik, untuk gelombang sendiri kita tergantung kebijakan dari presiden Bapak. Kalau untuk presiden menyatakan stop untuk pembukaan gelombang, maka kami akan stop meskipun itu pembukaan misalkan sampai gelombang ke-15 ya. Kalau dari pihak presiden belum untuk menyatakan tutup, maka kami akan terus melakukan pembukaan gelombang seperti itu. Oh jadi bukan karena kuota yang 5,6 juta di awal itu Mbak ya, untuk kuota prakerja ya? Iya bukan, jadi tergantung dari presiden sendiri untuk kebijakannya, karena kan ini program pemerintah seperti itu. Oke, terus nanya apa lagi saya Mbak ya? Ada yang dapat saya bantu kembali? Nah buat teman-teman yang masih kendala nggak bisa beli pelatihan tuh itu gimana Mbak ya? Bagaimana? Teman-teman gelombang 4-5 yang masih belum bisa beli pelatihan Mbak, padahal saldo sudah masuk di akunnya. Baik, kalau untuk saldo sendiri apabila tidak ada kendala masalah pembayaran, namun jika tidak bisa melakukan pembelian, ini dikonfirmasi ke bagian mitra pelatihan Pak, karena kalau untuk di kami, bisa kewenangan kami untuk pembukaan data akun prakerja dan insentif dan pengecekan pembayaran juga seperti itu. Namun untuk terkait ikutan pelatihan, itu udah menjadi kewenangan dari mitra pelatihannya seperti itu. Oh jadi intinya kalau sudah dapat saldo aja artinya sudah bisa beli normalnya Mbak ya. Jadi ini mungkin problem betul. Di lembaga pelatihannya ya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan
misalkan belum bisa untuk pelatihannya, silakan konfirmasi terlebih dahulu ya ke bagian mitra pelatihannya ya. Oke Mbak. Baik, ada yang bisa saya bantu kembali? Jadi sih Mbak, cuma yang gelombang 4 ini aja sih saya agak ini, kayak apes banget yang gelombang 4. Percobaan pertama dari hasil evaluasi yang webinar awal-awal tuh malah jadi lambat semua. Itu sebenarnya dari prakerja problem nggak Mbak? Misalnya akun prakerja sama akun di Tokopedia tuh berbeda Mbak? Maksudnya untuk bedanya kayak gimana? Emailnya Mbak, saya sekarang pakai email A di prakerja, tapi saya pakai email misalnya punya adik saya nih untuk beli pelatihan di Tokopedia. Itu kalau dari prakerja sendiri sebenarnya ada ini nggak sih? Ada informasi awal yang harusnya itu sama atau boleh beda sebenarnya? Kalau untuk terkait data-data sendiri, ini saya sarankan untuk sama Pak, untuk email pada saat di akun prakerja, email di pelatihan, email di e-wallet, ini harus sama dengan yang di akun prakerja, seperti itu semuanya. Jadi nantinya untuk insentifnya nanti tidak ada kendala. Kalau untuk beda biasanya akan ada kendala insentif seperti itu, karena berbeda untuk data di akun prakerja, e-wallet, dan juga pelatihan seperti itu. Jadi dipastikan harus sama semua. Tapi kalau sudah terlanjur Mbak, solusinya gimana ya Mbak ya? Sebenarnya Kalau sudah terlanjur ingin pengubahan data, nanti minta ke mitra pelatihannya Pak untuk pengubahan data. Jadi harusnya bisa Mbak ya? Bagaimana? Jadi harusnya bisa Mbak ya? Kalau untuk pengubahan data ke mitra pelatihannya biasanya bisa Pak. Nanti dibantu oleh mitra pelatihannya seperti itu. Kalau kita diamin aja ntar cair nggak ininya Mbak, insentifnya Mbak, atau akan hangus Mbak? Diamin data-datanya. Iya, karena kita udah juga buntu nih, kita hubungin ini nggak ada respon. Kalau untuk insentif sendiri dari manajemen tidak ada untuk hangus ya, kecuali saldo. Kalau saldo masih bisa hangus. Tapi kalau untuk insentif sendiri belum ada kebijakan untuk hangus. Jadi kalau untuk peserta baru misalkan sudah 2 bulan baru memproses, tetap insentif akan dicairkan seperti itu. Oh, jadi tidak ada hangus untuk insentif pelatihan. Itu dah, kalau kita diam aja mungkin nggak cair nanti sendirinya Mbak ya? Oh tidak Bapak, jadi kalau tidak dibantu proses akan tetap stuck di situ saja. Jadi emang harus diubah data segala macam ya? Betul, jadi dicairkan tidak, dihanguskan juga tidak, seperti itu. Gantung jadinya Mbak ya? Iya betul sekali. Oke nih Mbak, itu dulu aja deh Mbak. Baik, informasi yang diberikan sudah jelas ya? Cukup jelas. Tolong laporannya Mbak ya untuk yang ke pihak Tokopedia Mbak ya, minta tolong banget Mbak. Baik, ini sudah saya bantu untuk buatkan laporannya, tinggal menunggu prosesnya ya. Baik, terima kasih Mbak. Baik, sama-sama Pak, terima kasih Pak Mobil yang kartu prakerja, selamat bantu kita, selamat sore Pak Agus. Sore. Oke teman-teman, jadi itu dia, ada banyak info penting dari prakerja mengenai insentif yang belum cair teman-teman. Jadi ini juga sebagai informasi buat teman-teman yang gelombang 6. Jadi buat teman-teman yang gelombang 6, kalian usahakanlah akun kalian itu sama. Jadi jangan sampai akun kalian itu berbeda, entah antara prakerja, lalu juga Tokopedia, dan juga Skala Udemy, karena sekarang memang sejak gelombang 4 ini mereka makin ketat dan makin rumit atau makin complicated untuk ininya, untuk syaratnya. Jadi kalau dulu gelombang 1, 2, 3 itu setahu saya nggak jadi masalah, kita pakai akun yang berbeda di Tokopedia, baik emailnya atau nomor teleponnya. Tapi kalau sekarang mereka benar-benar menyamakan, dan entah kenapa ulasan rating itu menjadi hal mutlak bagi Tokopedia sebelum mereka menyampaikan sertifikatnya ke pihak prakerja. Jadi buat teman gelombang 6, jangan melalui sekarang kami di gelombang 4, karena kami itu masuk, anggaplah gelombang awal setelah dievaluasi teman, jadi sangat beda dari gelombang 3. Dan juga gelombang 4 adalah gelombang yang awalnya ada webinar, jadi schedule masih kacau, pelatihan banyak yang belum siap, segala macam yang membuat kita tertunda teman-teman. Jadi yang gelombang 5 itu sudah mulai ada pembenahan, jadi schedule webinar sudah mulai runtun, pelatihan juga sudah mulai banyak yang bisa diakses, dan juga sudah mempersiapkan semuanya untuk aturan baru ini. Oke teman-teman, jadi itu dulu untuk video kali ini, biar nggak panjang, karena call the CS itu panjang banget untuk video kali ini, tapi itu penting, dan terima kasih sudah nonton sampai menit ini teman-teman. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan, please dan silahkan kalian cek dulu dashboard saya di YouTube, itu banyak sekali informasi penting dari prakerja, baik dari cara mengganti nama di sertifikat, kemudian cara membeli pelatihan pertama, cara ikut webinar, kemudian solusi untuk yang gagal membeli ulasan dan rating di Tokopedia. Ini sebagian berhasil, sebagian memang nggak bisa, tapi kalian boleh coba, karena banyak juga sore ini teman kita yang berhasil menggunakan cara saya sebut. Tapi khusus buat teman-teman yang emailnya itu yang belum terkait dengan akun Tokopedia, jadi dia masih belum pernah buat akun Tokopedia pakai email tersebut. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini, dan nanti malam saya akan upload lagi sekali mengenai info pentingnya lainnya. Jadi please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Oke, jadi itu teman-teman. Kalau salah kata saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next video. Dadah.